Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Merani dari kelas 03 SAKP 009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi ketiga saya dengan judul Produk Domestik Regional Bruto Tingkat Provinsi Jawa Barat. Apa itu PDRB? PDRB adalah singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto. Menurut Sukirno 1995, pertumbuhan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai peningkatan produk domestik regional bruto tanpa melihat tingkat pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Dari definisi tersebut diketahui bahwa produk domestik regional bruto merupakan salah satu faktor yang dijadikan sebagai ukuran dasar perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah. Kegunaan PDRB. Data PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data tersebut adalah 1. PDRB harga berlaku atau nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. 2. PDRB harga konstan atau real dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. 3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. 4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. Dan terakhir, PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Dapat kita lihat terdapat tabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 Jawa Barat menurut lapangan usaha dalam bentuk triliun rupiah tahun 2016 sampai 2020. Nilai PDRB Jawa Barat berdasarkan harga konstan 2010 mulai dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020, angka PDRB mengalami penurunan dari 1.491,58 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 1.455,24 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami kontraksi 2,44%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berimbas pada roda perekonomian. Berikut terdapat tabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 Jawa Barat menurut lapangan usaha dengan bentuk persen 2016 sampai 2020. Dari 17 lapangan usaha yang ada, sebanyak 11 lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif, sedangkan 6 lapangan usaha lainnya masih dapat tumbuh positif. 6 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu informasi dan komunikasi sebesar 34,64%, diikuti oleh pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 10,80%, jasa pendidikan sebesar 6,69%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,29%, real estate sebesar 1,92%, dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,15%. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Jawa Barat menjadi andil terbesar atas terkontraksinya pertumbuhan ekonomi tahun 2020. 11 lapangan usaha di Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Pertumbuhan ekonomi terendah dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan, yaitu sebesar min 18,38%, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar min 7,94%.
pengadaan listrik dan gas sebesar min 7,62%, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar min 6,92%, konstruksi sebesar min 5,97%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar min 5,60%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar min 5,39%, instruksi pengolahan sebesar min 4,22%, transformasi dan pergudangan sebesar min 4,18%, pertambangan dan penggalian sebesar min 4,11%, dan jasa lainnya sebesar min 2,63%. Terdapat tabel produk domestik regional bruto dan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat 2016 sampai 2020. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Jawa Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan. Tahun 2020, PDRB per kapita Jawa Barat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, PDRB per kapita tercatat sebesar 34,89 juta rupiah. Secara nominal terus-menerus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 43,7 juta rupiah dan menurun pada tahun 2020 sebesar 41,81 juta rupiah. Penurunan angka PDRB per kapita pada tahun 2020 dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang melumpuhkan roda perekonomian. Pada 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai 2020, struktur perekonomian Jawa Barat didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi di atas 5%. Di antaranya yaitu 1. Industri pengolahan, 2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 3. Pertanian, kehutanan dan perikanan, 4. Konstruksi, dan terakhir, transportasi dan pergudangan. PDRB Jawa Barat pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan yaitu mencapai 41,19%. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,55%, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,20%, lapangan usaha konstruksi sebesar 8,20%, serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 5,23%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 4%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.